Hai guys, thank you udah klik video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas kasus naas yang nimpa seorang wanita di Cianjur. Yang semuanya terjadi setelah dia menikah secara siri dengan laki-laki ini nih, yang sebagai warga negara Arab Saudi. Makanya nih ya, kasus ini harus banget kita bahas di sini supaya kedepannya bisa jadi pembelajaran nih untuk kita semua, terutama ya untuk kita-kita yang udah menjadikan kasus-kasus kayak gini sebagai pembelajaran. Dan juga ya ini pembelajaran untuk kalian para cewek. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa sebelum kita lanjut ya, kita ritual dulu. Jadi siapkan minuman dan cemilan kalian, siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah nyaman, udah santuy, nah jadi soal kasus ini yuk kita bahas. Sarah Sesa Muhammad Salim yang biasa dipanggil Sarah, yang mana dia ini kelahiran tahun 2000 yang tinggal dengan ibu dan bapaknya di Cianjur. Tapi Sarah ini sebenarnya keturunan Indo-Arab, karena sebelum Sarah ini lahir ya, ibunya sempat kerja sebagai TKW di Arab Saudi dan menikah dengan tentara Arab Saudi yang sebagai bapak kandungnya Sarah ini. Tapi saat ibunya yang sedang mengandung Sarah ini, bapak kandungnya di Arab Saudi dipanggil Yang Maha Kuasa, yang ngebuat ibunya pun ya harus jadi janda dalam kondisi hamil. Karena inilah ibunya pun terpaksa pulang ke Indonesia, yang akhirnya ya Sarah pun lahir dan tumbuh besar di Cianjur. Sejak remaja, Sarah ini emang dikenal sebagai anak yang baik, ramah dan sopan, dan juga dikenal karena kecantikannya yang sebagai keturunan Arab. Selain itu, selama masih SMA, Sarah juga dikenal sebagai anak yang pintar karena menguasai beberapa bahasa asing tuh. Ditambah ya karena postur badannya yang tinggi, keluarganya pun sempat mensupport Sarah ini untuk menjadi pramugari. Tapi saat itu Sarah sempat sebut kalau keinginannya ya cuman pengen membahagiakan orang tuanya, terutama ya ibunya. Di samping itu, ibunya Sarah juga masih sering berkomunikasi via telepon dengan keluarga almarhum suaminya di Arab Saudi. Apalagi sejak Sarah ini lahir ya, keluarga bapak kandungnya di sana itu sering menanyakan dan perhatian ke Sarah. Bahkan pernah minta untuk Sarah ini tinggal dengan keluarga bapaknya di sana. Terlebih pas Sarah yang sedang SMA yang berencana melanjutkan pendidikannya sempat dibujuk sama keluarga bapaknya di sana ya untuk kuliah dan tinggal di Arab Saudi. Tapi Sarah yang gak tega ninggalin ibunya ya tetap bertahan di Indonesia karena Sarah ini emang sayang banget nih sama ibunya. Jadinya ya Sarah pun tetap tinggal dengan ibunya di Cianjur dan juga dengan bapak tirinya. Yang awalnya ya kehidupan mereka pun ya bahagia nih, gak ada masalah apapun. Tapi itu semua ya sebelum semuanya terjadi. Karena di tahun 2021 yang menjadi awal mula terjadinya kasus ini ya, saat itu ibunya Sarah ini kedatangan tamu laki-laki yang sebagai warga Arab Saudi yang bernama Abdul Latif Ibrahim, yang dikenal dengan panggilan Abdul tuh, yang datang dengan satu temannya. Dan soal Abdul ini, saat itu ya dia ini udah 2 tahun tinggal di Indonesia, tepatnya di wilayah Cipanas karena urusan kerja. Yang mana ya kerjanya itu bisnis jual beli kayu gaharu yang diekspor ke Arab Saudi. Di samping itu dia juga kerja sebagai promotor yang memberangkatkan warga Indonesia yang sebagai TKI secara ilegal. Karena inilah niatnya datang nemuin ibunya Sarah yang emang udah dia kenal sejak ibu Sarah masih TKW di Arab Saudi. Yang mana maksud dan tujuannya datang ya awalnya untuk nanya sekaligus minta bantuan ibunya Sarah untuk mendapatkan calon TKI yang akan dia berangkatkan ke Arab Saudi. Tapi saat mereka yang sedang ngobrol di ruang tamu ya, perhatian Abdul pun langsung tertuju ke Sarah yang baru keluar dari kamarnya menuju ke kamar mandi. Karena takjub dengan kecantikannya, Abdul pun langsung nanya ke ibunya Sarah, siapa wanita itu? Ibu Sarah pun ya jawab kalau itu anaknya. Nah karena penasaran ya, Abdul ini pun langsung nanya tuh namanya, yang awalnya cuma namanya nih yang dia tanya. Karena besoknya Abdul ini datang lagi yang cuma sendirian, yang mana kedatangannya pun ya emang benar-benar ngebuat Sarah dan ibunya kaget. Karena Abdul ini berniat meminang Sarah dan langsung ngajak Sarah nikah. Secara spontan Sarah pun langsung nolak karena sama sekali belum kenal dengan Abdul, yang ngebuat ya Abdul pun awalnya pulang tanpa hasil. Tapi ternyata Abdul ini nggak patah semangat gitu aja, sampai dia pun datang lagi dan berusaha membujuk Sarah dan ibunya. Tapi Sarah tetap nolak. Gimana total ya udah 4 kali Abdul ini datang dan berujung selalu ditolak. Karena terus-terusan ditolak, Abdul pun jadi rutin datang ke rumah Sarah untuk curi perhatian dengan cara loyal. Karena setelah dia tahu ya ternyata Sarah yang suka kucing, langsung dia beli kucing seharga 2 juta tuh untuk Sarah. Dan juga sering datang ngebawa sembako dan daging untuk ibunya Sarah di rumah. Bukan cuma itu ya, karena dia juga tahu kalau Sarah di rumah nggak punya motor pribadinya, sampai dia pun beli motor untuk Sarah ini. Yang pasti Sarah dan ibunya pun jadi risih karena mereka sebenarnya nggak pernah minta. Sedangkan tujuan Abdul ini ya untuk meluluhkan Sarah dan pastinya mendapat dukungan dari ibunya. Tapi ibunya Sarah tetap mendukung apapun keputusan Sarah, yang mana keputusan Sarah ya tetap nolak. Karena masih juga ditolak, Abdul pun masih nggak patah semangat nih, sampai dia pun mikir cari cara lain gimana caranya supaya dia bisa cepat menikahi Sarah secara siri. Karena ini Abdul pun langsung nyari tahu siapa tokoh agama di kawasan rumah Sarah. Nah terus setelah nemu tokoh agama yang kebetulan mantan guru ngaji Sarah ini ya, Abdul pun langsung minta tolong ke tokoh agama ini untuk
membujuk bahkan minta langsung dinikahkan sama Sarah saat itu juga. Entah gimana bisa tokoh agama ini pun setuju dan mereka pun langsung datang ke rumah Sarah. Yang pasti ya ini pun mengagetkan Sarah dan ibunya di rumah. Karena saat itu ya Abdul ini datang dengan tokoh agama di sana yang juga sebagai mantan guru ngaji Sarah dulu. Di situ tokoh agama ini pun langsung berusaha meyakinkan Sarah untuk dinikahkan sama Abdul saat itu juga dengan sebut kalau Abdul ini lelaki yang soleh, taat beragama dan rajin beribadah. Karena ini Sarah yang kebingungan ya akhirnya terpaksa nerima tawaran ini. Yang mana di situ ya Abdul ini minta untuk mereka langsung nikah saat itu juga, nikah secara siri dan tokoh agama tadi yang akan menjadi penghulunya. Terus untuk meyakinkan Sarah, Abdul pun saat itu udah ngebawa uang sebesar 150 juta yang sebagai maharnya dari inisiatif dia sendiri. Dan dia juga janji setelah mereka nikah nanti ya dia akan ngasih 1 unit villa dan mobil untuk Sarah. Bahkan janji akan memenuhi apapun keinginan Sarah setelah mereka nikah. Bukan cuma itu aja, Abdul pun sampai buat janji tertulis di atas materai yang janji kalau dia menceraikan Sarah atau talak 1 ya, dia wajib memberikan uang sebesar 1 miliar rupiah yang sebagai gantinya. Dan di situ Abdul juga ngaku kalau usianya masih 28 tahun. Padahal ya usianya yang sebenarnya itu udah 48 tahun. Yang emang ya dia gampang memanipulasi usianya karena mereka nikah secara siri yang gak terdaftar secara resmi. Jadi itulah manipulasi dan janji-janji manisnya. Nah setelah itu ya mereka pun langsung ijab kabul saat itu juga di rumah Sarah ini. Tepatnya di tanggal 7 Oktober tahun 2021. Setelah mereka nikah, Abdul pun tinggal di rumah Sarah ini. Yang mana disinilah baru beberapa hari setelah nikah ya sikap aslinya pun langsung kelihatan. Karena saat itu Abdul ini sama sekali nggak menafkahin Sarah dengan alasan ya kalau uang maharnya masih ada. Jadinya untuk kebutuhan dapur bahkan kebutuhan sehari-hari ya Abdul ini nyuruh Sarah ini pakai uang maharnya. Bukan cuma itu, Abdul pun sempat ngajak Sarah dan keluarganya makan di luar. Nah setelah makan dia nyuruh Sarah ini bayar semua makanannya pakai uang maharnya. Yang pasti ya ini pun ngebuat Sarah kecewa karena mahar itu ya harusnya jadi haknya dia. Di samping itu Abdul juga nuntut dilayani layaknya raja yang seolah ngebuat Sarah semacam budak bukan lagi istri. Dan yang parahnya lagi ya Abdul pun ternyata punya sikap ultra posesif yang cemburu akut. Sampai dia ngelarang keras Sarah ini berteman bahkan berkomunikasi dengan laki-laki manapun. Bahkan yang ngelarang Sarah keluar rumah atau ke warung sekalipun karena takut Sarah ini dilirik laki-laki lain. Jadi Sarah cuma boleh keluar ya sama dia aja. Karena ini ya Sarah yang biasa sering pergi belanja dengan ibunya, main sama teman-temannya senormalnya anak-anak seusianya ya. Karena saat itu Sarah ini itu masih berusia 21 tahun. Tapi itu semua udah gak pernah dia rasakan lagi setelah menikah dengan Abdul ini. Bahkan udah gak berani keluar rumah lagi. Biarpun saat itu ya baru kurang dari seminggu mereka nikah. Tapi udah cukup ngebuat Sarah frustasi dari segala kekangannya. Selain itu baru beberapa hari nikah dan tinggal di rumah Sarah, Abdul juga udah merepotkan warga di sana. Karena Abdul ini sering parkirin mobilnya di pinggir jalan yang ngebuat kendaraan lain kesulitan bahkan gak bisa lewat. Karena ini Abdul pun sempat ditegur ya tapi tetap balik parkir di pinggir jalan lagi yang seolah gak menghargai dan cukup meremehkan situasi. Bukan cuma itu aja nih masalahnya. Saat itu ya mobil Abdul ini juga ternyata masih kredit yang mana saat itu ya mereka juga sempat didatangi debt collector karena tagihannya yang udah nunggak selama 90 hari. Yang akhirnya ya mobil kreditnya pun ditarik leasing. Karena ini Sarah dan ibunya pun sempat menanyakan soal janji Abdul ini sebelumnya yang akan membelikan villa dan mobil untuk Sarah. Nah tapi ya Abdul cuma bisa beralasan ini itu. Nah yang mana ya itu semua terjadinya kurang lebih 2 minggu setelah mereka nikah dan sebelum semuanya terjadi. Jadi setelah 2 minggu mereka nikah, Abdul dan Sarah pun sempat bertengkar cuman karena Sarah ini yang ketahuan sebatas ngobrol dengan teman laki-lakinya. Yang mana ini pun ngebuat Abdul ini marah besar. Sedangkan Sarah saat itu ngaku udah gak kuat lagi dengan kekangan Abdul ini yang udah gak manusiawi. Sedangkan Abdul yang udah emosi dan di ujung kemarahannya ya dia pun langsung kepikiran untuk mengeksekusi Sarah yang gak mau tunduk dengan aturannya. Apalagi yang ngebuat dia makin yakin dengan rencana ini ya itu karena khawatir kalau mereka berakhir cerai. Karena sesuai kesepakatan mereka sebelumnya kalau Abdul ini wajib ngasih uang sebesar 1 miliar untuk Sarah kalau mereka berakhir cerai. Belum lagi dia yang udah terdesak dengan janji-janji manis yang dia buat sebelumnya. Karena Sarah dan keluarganya emang sempat menanyakan soal janjinya yang akan ngasih 1 unit villa dan mobil. Karena itulah akhirnya ya dia pun yakin dengan niatnya. Jadinya ya dia pun langsung beli air keras jenis asam sulfat sebanyak 1 liter yang dia beli secara online yang akan dia gunakan untuk mengeksekusi Sarah. Terus beberapa hari kemudian setelah kirimannya tiba, tepatnya di tanggal 20 November tahun 2021, Abdul pun udah siap dengan rencananya yang akan beraksi di malam itu juga. Karena saat itu ya kebetulan di rumahnya cuma ada dia dan Sarah aja. Terus di tengah malamnya tepatnya di jam 1 pagi ya setelah memastikan Sarah udah tidur pulas, Abdul pun langsung ngikat tangan dan kakinya. Sarah yang kaget langsung kebangun sempat teriak minta tolong sambil berusaha melawan. Karena emosi Abdul pun langsung membenturkan kepalanya ke dinding dan juga ke lantai. Setelah itu ya dalam keadaan terikat dia pun langsung nyiram tubuh Sarah ini menggunakan air tadi. Bukan cuma nyiram tapi juga menuangkan ke mulutnya. Setelah itu karena takut
takut warga pada berdatangan ya, Abdul pun langsung melarikan diri. Sedangkan Sarah yang saat itu masih bergerak sempat berusaha merangkak ke teras rumahnya untuk minta tolong ke warga. Dan gak lama kemudian warga yang dengar suara jeritan Sarah ya mulai berdatangan, dan betapa kagetnya mereka ngelihat Sarah yang terbaring di lantai dengan keadaan tubuhnya yang kayak gitu, yang mana baju dan kulitnya sampai udah menyatu loh. Di situ Sarah yang masih bisa ngomong ya masih sempat jelasin ke warga soal apa yang dilakukan suaminya. Karena ini ya warga pun langsung nyari suaminya yang ternyata udah gak ada di rumah. Dan di waktu yang bersamaan juga ya warga pun langsung berusaha nolongin dengan nelpon ambulan desa. Nah setelah ambulan datang ya Sarah pun langsung dilarikan ke RSUD Cianjur. Sedangkan warga yang lain yang berusaha nyari Abdul yang ternyata udah melarikan diri ya langsung mendatangi polsek untuk melaporkan soal kejadian ini. Dan di tengah malam itu juga ya polisi pun mulai berdatangan yang langsung mengamankan rumah Sarah yang sebagai TKP. Sedangkan Sarah yang saat itu udah di RSUD langsung dapat perawatan dengan kondisinya yang udah kritis. Nah karena keadaan yang makin memburuk ya, jadinya Sarah pun sempat berencana akan dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tapi sayangnya sebelum dirujuk, Sarah yang makin melemah ya akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di RSUD Cianjur. Nah setelah ini ya Sarah pun langsung diotopsi, yang mana hasilnya ternyata ya 90% tubuhnya itu alamin bakar. Dan yang lebih parahnya lagi ya, ditemukan cairan asam sulfat di beberapa organnya. Itu kayak di lambung, kedua ginjal, bahkan sampai ke hatinya. Karena sebelumnya ya Abdul ini emang sempat memasukkan air tadi ke mulutnya. Sedangkan ibunya yang saat itu di luar setelah dapat kabar ini langsung ke RSUD Cianjur. Dimana di sana ya dia pun kaget setelah tahu apa yang terjadi dengan Sarah. Apalagi setelah tahu dari warga ya kalau pelakunya adalah Abdul yang sebagai suaminya, yang saat itu masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Sedangkan pihak kepolisian yang tahu kalau Abdul adalah WNA ya, jadinya polisi pun langsung memblokir nomor pasportnya supaya nggak bisa kabur ke luar negeri. Setelah itu karena Abdul yang dicurigain akan melarikan diri ke luar negeri ya, jadinya polisi pun langsung melacak keberadaannya di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di keberangkatan internasional. Sedangkan Abdul yang saat itu emang udah di Bandara Soekarno-Hatta yang udah bersiap melarikan diri dengan balik ke Arab Saudi ya, sempat tertahan karena nggak bisa beli tiket tuh karena pasportnya yang udah terblokir. Jadinya dia pun sempat panik dan kebingungan sendiri di bandara. Nah pas sedang kebingungan inilah polisi yang udah mendeteksi keberadaannya di sana ya akhirnya berhasil nangkap Abdul di Bandara Soekarno-Hatta. Karena ini Abdul pun langsung diamankan dan dibawa ke Polres Cianjur untuk diperiksa dan pastinya diinterogasi. Tapi karena saat itu Abdul ini sama sekali nggak bisa berbahasa Indonesia, jadinya proses pemeriksaannya pun sempat ngalamin kesulitan karena terkendala bahasa. Jadinya karena ini ya Abdul pun dapat pendampingan dari pihak kedutaan negaranya yang juga menyiapkan kuasa hukum untuk dia. Dari sini barulah proses pemeriksaannya pun bisa berjalan. Nah tapi dengan banyaknya bukti ya Abdul pun nggak bisa ngelak lagi. Yang akhirnya dengan kooperatif dia yang udah pasrah ya langsung mengakui dan menceritakan semuanya. Yang tega melakukan itu semua ke Sarah yang sebagai istrinya karena cemburu Sarah ini berkomunikasi dengan laki-laki lain. Juga karena dia yang kebingungan gimana cara menepati janji manisnya berupa villa dan mobil yang saat itu mulai ditagih. Karena itulah akhirnya ya dia pun ambil keputusan gilanya, apalagi ngingat Sarah yang gak mau tunduk dengan aturannya, yang melarang Sarah ini berkomunikasi dengan laki-laki manapun. Karena ini singkat cerita ya, di tanggal 21 Juli tahun 2022 setelah melewati serangkaian pemeriksaan, akhirnya ya Abdul pun disidang di Pengadilan Negeri Cianjur. Di sana Abdul pun dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berencana. Karena ini hakim pun menjatuhi hukuman penjara seumur hidup untuk Abdul. Nah tapi setelah itu ya kuasa hukumnya pun sempat mengajukan banding dengan harapan ada keringanan untuk Abdul. Tapi syukurnya bandingnya pun ditolak. Akhirnya ya hukumannya pun tetap penjara seumur hidup. Yang mana ya ini pun ngebuat keluarga Sarah setidaknya lega karena akhirnya ya Sarah pun dapat keadilan yang harusnya dia dapatkan. Jadi inilah kasus naas yang nimpa Sarah ini. Ya semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, terutama para cewek nih ya. Please hati-hati menentukan jodoh. Apalagi kalau kalian baru kenal ya nggak tahu gimana latar belakang termasuk sikap aslinya. Karena dari awal aja Abdul ini udah nggak bener sih, karena baru ngelihat wajah Sarah yang bahkan dia baru tahu namanya langsung mutusin untuk menikahi Sarah. Yang artinya sejak awal ya dia cuman mau menikahi kecantikan Sarah, bukan menikahi Sarah secara utuh. Apalagi ya nikahnya pun secara siri lagi. Tapi yang disayangkan ya sebenarnya keputusannya sejak awal udah bener loh. Ya andaikan aja kalau dari awal dia tetap ngikutin kata hatinya ya mungkin kasus naas ini nggak harus nimpa Sarah. Yang padahal dia masih muda, punya cita-cita juga ya untuk membahagiakan ibunya. Ya semoga husnul khotimah buat Sarah ya, semoga dia ditempatkan di tempat terbaik. Buat kalian ya please aminkan juga dan salurkan doa-doa terbaik kalian untuk Sarah yang sebagai korban di kasus ini. Dan gak bosan-bosannya aku sampein ya, semoga banget nih kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Dengan harapan kedepannya ya kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi lagi dimanapun dan untuk siapapun itu. Karena kita semua berhak untuk hidup. Oke lah sampai sini aja pembahasan kita soal kasus ini ya. Sampai ketemu di kasus-kasus selanjutnya karena aku udah siapin beberapa kasus yang kayaknya harus kita bahas di sini juga. Oke lah aku Rizka Wadiono. Bye bye.